Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar mencoba membaca sebuah program dalam sebuah aplikasi GitHub yang sudah kita upload ke aplikasi GitHub ya. Di sini kita akan mencoba membaca salah satu struktur tentang memahami kelas barang pada PHP. Kita akan buka dulu dalam model. Di sini klik model. Di dalam model kita sudah mempunyai beberapa kelas. Ada kelas barang, kelas hak akses, pembelian, pengguna, dan kelas penjualan. Kita akan belajar dulu melalui yang pertama adalah kelas barang ya. Kita klik barang. Di sini ada program atau sebuah program di mana kita terlihat sekali struktur kelas barang, yaitu ada property class, kemudian ada constructor, dan kita akan membahas tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di sini ada kelas barang. Kelas barang ini memiliki beberapa metode untuk melakukan operasi CRUD, yaitu pertama adalah create. Create di sini, fungsi create adalah metode ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam tabel barang. Parameter yang diterima adalah nama barang. Di sini ada keterangan nama barang, keterangan, satuan, dan ID pengguna. Metode ini mempersiapkan query SQL untuk menyisipkan data dan menjalankannya. Kemudian ada fungsi read, yaitu metode ini mengambil semua data. Di sini ada read ya. Di sini metode ini mengambil semua data barang dari tabel barang menggunakan query tanpa parameter dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk array asosiatif ya. Kemudian ada fungsi update. Fungsi ini di sini ada fungsi update. Fungsi ini metode ini digunakan untuk memperbarui informasi barang berdasarkan ID menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi delete. Metode ini digunakan untuk menghapus barang berdasarkan ID yang diberikan. Seperti sebelumnya menggunakan prepare statement untuk keamanan. Yang terakhir adalah fungsi read item. Metode ini digunakan untuk mengambil satu item barang berdasarkan ID. Ini mempersiapkan dan menjalankan query, kemudian mengembalikan hasilnya dalam bentuk array asosiatif. Seperti itu. Kemudian, jadi di sini kelas barang bertugas untuk mengelola data barang dalam aplikasi, menggunakan PDO untuk interaksi dengan database yang memungkinkan eksekusi query yang aman dan efisien, menyediakan metode untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus barang, memudahkan manajemen data dalam aplikasi kita. Baik, lalu kita lanjut ke kelas yang lainnya. Dalam model ada hak akses, hampir sama seperti dengan barang tadi. Kita menggunakan metode untuk melakukan operasi CRUD, yaitu yang pertama adalah create. Metode ini digunakan untuk menambahkan akses baru ke dalam tabel hak akses ya, menerima dua parameter yaitu nama akses dan keterangan. Di sini ada nama akses dan keterangan, menggunakan prepare statement untuk menghindari serangan SQL injection dan mengeksekusi query untuk memasukkan data baru. Kemudian ada fungsi read. Metode ini mengambil semua data dari tabel hak akses. Kemudian menggunakan query tanpa parameter dan mengembalikannya hasil dalam bentuk array asosiatif. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah update. Metode ini digunakan untuk memperbarui informasi akses berdasarkan ID. Di sini ada ID, nama akses, dan keterangan, menerima 3 parameter tersebut ya, dan menggunakan prepare statement untuk memperbarui data dan mencegah SQL injection. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi delete. Metode ini digunakan mengambil satu item akses berdasarkan ID, menerima satu parameter ID, dan mengembalikan akses data yang sesuai dalam bentuk array asosiatif. Oke, untuk lebih ringkasnya, kelas hak akses menangani semua operasi terkait hak akses dalam aplikasi ya. Kelas ini menggunakan PDO untuk berinteraksi dengan database yang membantu menjaga keamanan dan efisiensi. Terdapat metode untuk menambah, membaca, memperbarui, dan menghapus data akses sehingga mempermudah pengelolaan data hak akses. Baik, selanjutnya kita akan memasuki program yang lain yaitu dengan view. Salah satu view yang akan kita tunjukkan adalah kita klik dulu view. Di sini terdapat beberapa kelas juga. Ada list barang. Kita coba klik list barang.
Di list barang ini kita bisa melihat beberapa kelas barang. Di sini ada baris, ini memuat kelas barang dari file yang terletak di directory. Di sini ya, di sini sudah ada kelas barang dari file yang terletak di directory. Kemudian ada koneksi database. Di sini dimulai dari server, localhost, dan lain sebagainya sampai dengan database. Ini adalah Anda membuat koneksi ke database menggunakan PDO, PHP Database Object, mengatur informasi koneksi seperti server name, username, password, dan nama database. Apabila koneksi gagal, program akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Di sini ya. Kemudian kita lanjut ke menangani pengiriman formulir. Nah, ini menangani pengiriman formulir ini berisi tentang memeriksa apakah formulir telah dikirim dengan metode POS. Di sini ada request metodenya POS. Mengambil nilai dari input formulir antara lain nama barang, keterangan, satuan, dan ID pengguna. Memuat objek barang dan memanggil metode create untuk menyimpan barang baru ke dalam database. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke list barang PHP untuk menghindari pengiriman ulang formulir saat memuat ulang halaman. Di sini ada struktur HTML, ya. Di sini ada struktur HTML. Mengawali dokumen HTML dengan deklarasi doctype HTML dan menyiapkan struktur dasar. Judul halaman diatur sebagai daftar barang ya di sini. Kemudian formulir untuk menambahkan barang di sini sudah ada. Berisi tentang membuat formulir HTML yang meminta pengguna untuk memasukkan data barang baru. Setiap input memiliki atribut require untuk memastikan bahwa di sini ada require. Ya, teman-teman bisa baca. Untuk memastikan bahwa pengguna tidak mengirimkan formulir tanpa mengisi sebuah kolom. Kemudian selanjutnya adalah tabel untuk menampilkan daftar barang. Di sini dalam tabel ini membuat tabel HTML dengan header yang menunjukkan kolom untuk ID. Di sini ada ID, nama barang, keterangan, satuan, pemilik, dan aksi. Tabel ini akan digunakan untuk menampilkan daftar barang yang ada di dalam database. Kemudian menampilkan data barang di sini di dalam tag di sini ya, T-body. Kita mengambil data barang dari database menggunakan objek barang dan memanggil metode read. Data yang diambil kemudian ditampilkan dalam baris tabel dengan menggunakan forEx untuk interaksi setiap barang. Setiap barang yang ditampilkan dengan kolom ID, nama barang, keterangan, satuan, dan ID pengguna. Di bagian aksi terdapat dua link untuk mengedit dan menghapus barang. Di sini ada edit barang dan menghapus barang. Edit mengarah ke edit barang PHP dengan ID barang sebagai parameter ya. Di sini ada edit barang PHP ID ya. Delete, sedangkan delete adalah mengarah kepada mendelete barang sesuai dengan ID ya. Kemudian kita akan lanjut ke controller. Di sini ada list hak akses, pembelian, pengguna, penjualan itu hampir sama. Seperti ini metodenya. Jadi ada list hak akses. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara menambahkan, melihat daftar hak akses, menambahkan, mengupdate, kemudian mendelete, kemudian juga sama, list penjualan juga sama. Di sini kita bisa membuat daftar pembelian, kemudian jumlah penjualan, kemudian mendelete, mengedit penjualan atau mengupdate, kemudian list pengguna juga sama. Baik, kita akan masuk ke menu controller. Baik, kita masuk ke menu controller. Di sini sudah ada menu controller. Kita klik dulu. Nah, kita akan melihat control. Jadi control ini adalah berfungsi sebagai penghubung antara view dengan model ya. Jadi fungsi ini menghubungkan view dengan model. Nah, kita klik salah satu kontrol barang. Nah, di sini
terlihat jelas. Barang, require barang PHP di atas sendiri, fungsinya adalah mengimpor kelas barang dari file barang PHP. Pastikan file ini berada di lokasi yang benar ya, sehingga dapat diakses. Kemudian koneksi database. Di sini ada koneksi database, yaitu di sini ada new PDO, MySQL, localhost. Bentar, ini harus saya balikin lagi ke kode. Saya break dulu ya. Oke, di sini juga nggak apa-apa lah. Di sini koneksi database membuat koneksi database MySQL menggunakan PDO atau PHP Data Objects, dan di sini localhost adalah server database, e-commerce adalah nama database, dan root adalah username. Ini ya, username. Kata sandi password tidak diisi, yang berarti tidak ada kata sandi untuk user root pada server lokal ini. Kemudian ada instalasi kelas barang, membuat objek barang dari kelas barang, mengoper objek di sini ya, barang, new barang, kemudian mengoper objek koneksi database ke konstruktor kelas barang, dan ini memungkinkan objek barang untuk melakukan operasi database. Oke, lalu lanjut ke if server request method, yaitu POST, yaitu adalah penanganan form submission. Ya, di sini metode ini memeriksa metode permintaan, yaitu gunanya adalah mengecek apakah permintaan yang diterima adalah metode POST, dan ini menandakan bahwa form tersebut telah disubmit. Di sini ada apabila memeriksa nama barang, jika nama barang ada dalam data POST, berarti ada data yang akan ditambahkan atau diperbarui, yaitu update data. Jika ada parameter ID dalam URL, ini berarti kita sedang memperbarui data barang yang ada. Dengan metode update dari objek barang dipanggil dengan ID barang dan data baru. Kemudian create data. Jika ID tidak ada, maka kita membuat barang baru dengan memanggil metode create dari objek barang, mengoper data yang diterima dari form. Di sini juga ada metode penanganan penghapusan ya, memeriksa permintaan get untuk penghapusan. Jika permintaan adalah get dan ada parameter ID serta delete, maka metode delete dari objek barang yang dipanggil untuk menghapus barang berdasarkan ID yang diberikan. Kemudian membaca data barang. Di sini kita bisa mengambil dari require index PHP, barang list. Di atasnya require index PHP ini ada barang list, yaitu membaca semua data. Jadi dia memanggil metode read dari objek barang untuk mendapatkan semua data barang dari database. Hasilnya disimpan dalam variabel barang list. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah memanggil halaman lain. Di sini ada require index PHP. Fungsinya adalah mengimpor halaman tampilan, yaitu mengimpor file index PHP di dalam data yang dibaca dari objek barang, yaitu barang list, dapat digunakan untuk ditampilkan kepada pengguna ya. Jadi secara kesimpulan di sini di controller list barang, kode ini menangani operasi dasar untuk mengelola data barang, termasuk membuat, memperbarui, menghapus dari database. Koneksi database dibuat menggunakan PDO, memberikan keamanan dan kehandalan. Kode ini juga memanfaatkan metode HTTP atau POST and GET untuk menentukan aksi yang harus diambil berdasarkan input dari pengguna. Baik, selanjutnya setelah dari kontrol, kita akan masuk ke dalam indeks PHP, yaitu kita akan menentukan profit and loss. Kita bisa melihat di indeks PHP, kita klik indeks PHP, di sini ada profit and loss. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode HTML dan PHP-nya ya. Nah, di sini ada judul profit and loss. Ini adalah tag HTML untuk judul level 2 yang memberitahu pengguna bahwa bagian ini berkaitan dengan profit and loss.
Kemudian di sini ada P atau paragraf, tag paragraf. Ini adalah tag HTML untuk membuat sebuah paragraf di mana kita akan menampilkan informasi profit atau kerugian. Kemudian ada blok PHP. Di sini ada PHP if profit loss sama dengan 0, atau di sini artinya if profit loss sama dengan 0 memeriksa apakah variabel profit loss tidak 0. Ini mengindikasikan bahwa ada data profit atau kerugian yang dapat ditampilkan. Nah, lalu bagaimana dengan menampilkan profit atau loss? Echo the current profit or loss is number format profit loss. Jika profit loss tidak 0, maka akan ditampilkan pesan yang menunjukkan nilai profit atau kerugian saat ini. Tapi jika number format, fungsi ini digunakan untuk memformat angka dengan 2 desimal sehingga lebih mudah dibaca. Misalnya jika profit loss-nya adalah 1500.5, maka outputnya menjadi 1,500.50. Nah, tapi bagaimana jika tidak ada? Jika pesan jika tidak ada, misalnya ini di sini ada else. Jika profit loss adalah 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data penjualan yang tersedia. Di sini ada echo no sales data available. Pesan ini memberitahu kita bahwa tidak ada data yang akan ditampilkan. Oke, sebagai kesimpulan dari sini, kode ini bertujuan untuk menampilkan informasi tentang profit atau kerugian kepada pengguna. Nah, menggunakan pemeriksaan kondisi untuk menentukan apakah data yang relevan ada dan menampilkan hasilnya dengan format yang mudah dibaca. Jika tidak ada data, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Demikian